Ini sebelum dari mana aja ini? Dari rumah. Oh, dari rumah. Gimana? Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Nama saya panjangnya itu adalah Nila Sari, tapi bisa dipanggil dengan bukan Gila saja, nggak apa-apa ya. Ini dengan Mbak siapa namanya? Dwi. Oh, Mbak Dwi. Ini Mas siapa? Iya. Oh iya, Nia masih cantik banget, sambil saya data sebentar ya. Ini ya. Gimana ini, ada yang perlu dibantu atau ada keluhan apa ini? Cuma mau konsultasi sih sebenarnya. Gimana? Kita kan sebenarnya ke pengantin baru. Oh iya, oh ya Allah, sebelumnya saya ucapkan selamat ya. Semoga jadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ya, gimana? Cuma mau tanya sih sebenarnya persiapan buat kehamilan. Kita kan pengantin baru. Buat apa yang namanya kayak buat kehamilan yang lebih sehat. Iya, Masya Allah, luar biasa banget ya. Nah, ini persiapannya bener-bener matang ya Mas. Wah iya, jarang-jarang loh ya ada pasangan muda yang benar-benar merencanakan kehamilannya. Ya betul sekali. Jadi untuk merencanakan kehamilan atau prakonsepsi memang harus ada persiapan-persiapannya ya. Jadi nggak cuma dari pihak wanitanya saja, nggak dari cuma mbaknya saja, bisa juga dari masnya. Dan yang lebih penting itu sebetulnya malah dari laki-laki, karena laki-laki kan nanti kan akan membuai spermanya itu dari laki-lakinya. Jadi bagaimana kita menciptakan sperma yang berkualitas dan sehat ya. Jadi di sini sebelumnya boleh ya saya menjelaskan sedikit ya, memberikan informasi ya. Jadi prakonsepsi. Nah, ini kan mbaknya kan masa prakonsepsi ya. Prakonsepsi itu adalah masa di mana sebelum terjadinya peristiwa penyatuan antara sel mani dan sel telur di dalam tuba falopi. Jadi sebelum dibuahi lah ya ininya. Nah, terus di sini nih, ini ada proses-prosesnya ya. Mas mungkin bisa lihat di sini ya, proses terjadinya konsepsi. Nah, secara umum itu bukan hanya perempuan saja yang harus dipersiapkan, malah justru laki-lakinya ya. Jadi laki-lakinya itu harus banyak mempersiapkan sebelum kehamilan, yaitu ada ilmu, fisik, material, sama mental dan administrasinya. Jadi secara semuanya ya, secara fisik, secara mental, terus secara keuangan juga harus siap, karena nanti mengalami beberapa tahapan prosesnya sangat panjang ya. Jadi nggak cuma sampai sini saja, menikah sudah selesai, nanti justru akan menemui yang lebih tantangannya lebih ini lagi ya. Nah, di sini ini ya, gimana cara menciptakan sperma yang berkualitas ya. Di sini banyak macam-macamnya. Nah, nih macam-macamnya untuk menghasilkan kualitas sel telur dan sperma yang diproduksi itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Nah, misalnya dari faktor nutrisi ya atau makanan, terus gaya hidup, genetik, penyakit, dan lingkungan. Jadi kalau sudah dipersiapkan dengan matang dari sekarang, kelak akan menciptakan generasi bangsa yang sehat ya dan berkualitas ya. Jadi apa saja yang harus dipersiapkan di sini. Jadi masnya nanti konsumsi makanan bergizi ya. Jadi nanti Mbak harus ini jangan bosan-bosan mengingatkan ya, nyiapin makanan yang bergizi ya. Nah, nyiapkan makanan bergizi, lalu jaga berat badan agar tetap ideal ya. Jadi jangan mempunyai berat badan yang berlebih ya. Jadi rutin olahraga. Suka olahraga apa enggak masnya? Ya minimal ya seminggu lah 3 kali lah ya. Kalau aktivitas fisik apa juga boleh. Terus hindarin rokok, alkohol, dan obat terlarang. Nah, ini nih biasanya yang laki-laki susah ya. Ayo, mana? Masnya ngerokok nggak Mbak? Iya. Nah itu, jadi gimana untuk menghindari rokok ini? Jadi sekarang secara pelan-pelan ya, ingin kan menciptakan generasi penerus yang berkualitas kan. Nah, jadi nanti dihindarin ya, atau ininya pelan-pelan lah ya, dikurangin pelan-pelan lah ya. Mungkin Paling kalau sehari sebungkus sekarang 2 hari. Nah ya pelan-pelan, nanti lama-lama bisa stop ya. Nah, mbaknya juga harus mendukung. Oh ya nanti udah diumpetin aja Mbak, kalau nggak dibuang.
Kalau uangnya di ini aja umpetin, iya nggak boleh beli rokok ya. Nah, jadi nanti pelan-pelan rokoknya dikurangin ya. Kalau bisa malah stop ya, stop karena itu akan mempengaruhi kualitas sperma ya. Jadi di dalam kandungan rokok itu kan banyak zat-zat yang menyebabkan spermanya itu rusak ya. Ada nikotin dan lain-lain ya, nanti bisa dibaca di bungkus rokoknya itu ya. Nah, lalu yang selanjutnya jaga kesehatan ya, jaga kesehatan mental dan jangan stres. Masnya kerjanya berat-berat apa enggak? Berat ya. Nah itu jadi nanti jangan terforsir ya, jangan terforsir banget mau kerja. Jadi harus imbang antara kerja dan sama istirahat juga ya. Jadi nanti mbaknya mungkin bisa bantuin ya, Mas, ayo istirahat dulu gitu ya kalau habis masih pulang kerja. Lalu konsultasi dengan tenaga kesehatan ya, seperti sekarang mbak sama masnya lakukan sekarang ini. Tuh. Nah di sini dari makanan yang bergizi itu apa saja ya yang bisa membuat spermanya itu berkualitas. Di sini ada banyak macamnya, di antara lain ya dari karbohidrat. Karbohidrat itu sering kita pakai dengan nasi ya. Lalu ada sayur mayur ya, sayur-sayuran hijau ya. Masnya suka sayur-sayuran apa enggak? Suka ya, alhamdulillah. Nanti pokoknya sayuran apa aja lah ya, mbaknya nanti ngolah yang pokoknya yang bervariasi ya biar masih nggak bosen. Lalu ada lauk pauk dan buah-buahan, boleh ditambah dengan susu ya. Kalau misalnya masih suka susu, dibuatin susu tiap pagi ya sebelum berangkat kerja. Terus misalnya mau vitamin atau madu itu juga boleh sih, nggak masalah gitu. Iya, vitamin penunjang. Jadi misalnya nih kita nggak ada telur ya, jadi bisa diganti dengan tahu, tempe seperti itu. Yang penting proteinnya tercukupi ya. Nah dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, ada pertanyaan atau ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan. Apalagi? Paling itu sih kayak kalau misalnya dari saya sendiri persiapannya selain itu apa lagi yang tidak? Ya secara umum sih sudah sih sama aja lah ya. Cuman kalau perempuan kan istilahnya wadahnya ya, wadahnya. Nah kita utamakan untuk ke laki-lakinya juga, jadi nggak cuma perempuannya saja, jadi malah laki-lakinya yang akan membuahi kan. Nah sebagai perempuan ya intinya tetap menjaga pola makan, jangan stres ya, hampir sama sih. Terus menjaga kebersihan juga ya. Kalau dari masnya mungkin seperti tadi yang saya sudah jelaskan ya. Nah sebelum saya tutup, mungkin masnya bisa mengulangi dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi sedikit aja. Konsepsinya. Iya, terus apa aja makanan? Apa yang harus dilakukan? Iya, terus mengejar reproduksi. Iya. Anak ya. Iya, betul. Makanan-makanannya juga ya harus dijaga, jangan sampai lupa ya. Lah iya, nanti mbaknya itu bikin makanan yang bervariasi ya. Jadi jadi biar spermanya itu berkualitas ya. Jadi nanti nggak ada masalah kedepannya ya. Jadi nanti cepet hamilnya sehat ya kan. Nanti kan jadi nggak banyak biaya ya seperti itu. Karena kehidupan itu kan semakin panjang ya. Ada nanti persiapan untuk punya bayi, terus menjadi orang tua seperti itu ya. Gimana, ada yang perlu ditanyakan atau ada yang belum jelas dari penjelasan saya tadi? Sudah sih. Oh ya, iya. Nanti ini saya bawakan ya ininya ya untuk dibaca-baca di rumah berdua ya nanti ya. Kalau misalnya ada waktu, nanti bisa dibawa aja. Nanti terus dibaca berdua. Ini di sini kan ada ya. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana terjadinya konsepsi. Terus sebelum prakonsepsi, terus apa saja yang harus dipersiapkan ya. Nanti dibaca lagi. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa WA saya ya. Boleh, nggak apa-apa, WA saja. Karena kan lagi masa pandemi seperti ini ya. Kalau itu lewat online saja ya. Nanti bisa ditanyakan lewat WA apa yang belum jelas ya. Monggo ini dibawa saja. Terima kasih Ibu. Iya, sehat-sehat ya. Semoga besok cepet hamil ya, kehamilannya ini ya berkualitas ya, nggak ada masalah ya ke depannya ya.
Ya, monggo. Ya, ya, mari-mari.